Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan membagikan pengalaman melakukan pengiriman mobil Mitsubishi Pajero Sport tipe Dakar warna hitam kepada konsumen kami, Bapak Hudi, yang ada di wilayah Pacitan, Jawa Timur. Nah, kira-kira seperti apakah prosesnya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Pajero Sport. Sekitar akhir bulan November kemarin, saya dihubungi oleh Pak Hudi. Beliau ini konsumen saya, berasal dari wilayah Pacitan, Jawa Timur. Dari awal, Pak Hudi sudah mengutarakan rencananya untuk membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport tipe Dakar. Awalnya beliau ini tertarik dengan tipe Dakar 4x4, tetapi karena saat ini stoknya sudah kosong semua, sehingga beliau pun bersedia untuk beralih ke mobil Mitsubishi Pajero Sport tipe Dakar yang model 4x2. Untuk lebih yakin, Pak Hudi beserta istri datang ke dealer kami untuk segera melakukan proses pemesanan atau SPK. Di sini juga kami jelaskan kalau untuk mobil Mitsubishi Pajero Sport yang tipe Dakar 4x2 warna hitam ini permintaannya juga sangat tinggi, sehingga untuk status unitnya tidak langsung ready. Kami estimasi unitnya baru bisa datang sekitar minggu kedua atau pertengahan di bulan Desember. Alhamdulillah, Pak Hudi beserta istri bersedia untuk menunggu kedatangan unit. Jadi di sini kami pun langsung menginput untuk proses pemesanan ke bagian pusat. Alhamdulillah, setelah menunggu sekitar 2 minggu, akhirnya mobil Mitsubishi Pajero Sport tipe Dakar warna hitam milik Pak Hudi ini sampai di dealer kami. Pak Hudi sendiri anggarannya juga sudah siap, sehingga begitu mengetahui untuk unit yang beliau pesan sudah sampai di dealer, Pak Hudi pun langsung melakukan transfer pelunasan. Kami pun dengan sigap segera melakukan proses persiapan unit, mulai dari proses geser nomor rangka atau nomor mesin untuk pendaftaran STNK, kemudian dilanjutkan dengan proses pre-delivery inspection atau pengecekan unit sebelum mobil dikirim ke pihak konsumen. Sebenarnya unit ini baru datang tadi siang, tetapi karena sudah ada pelunasan, jadi di sini kami coba kejarkan supaya mobil bisa dikirim nanti sore. Setelah melakukan persiapan sekitar 3 jam, alhamdulillah akhirnya sekitar jam 3 sore, unit ini pun siap untuk dikirim ke tempat Pak Hudi. Seperti biasa, sebelum dilakukan pengiriman, kami lakukan pengecekan terlebih dahulu. Ini untuk bagian eksteriornya semuanya dalam kondisi aman. Untuk bodi bagian bawah di sini juga dalam kondisi bagus. Kemudian kita lanjutkan pengecekan ke bagian interior depan. Di sini untuk interior bagian depan, nah ini untuk peralatannya sudah lengkap. Untuk atapnya semuanya dalam kondisi bersih. Kemudian untuk joknya di sini juga masih dalam kondisi plastikan semua. Untuk surat jalan, kemudian dokumen-dokumen semuanya sudah dalam kondisi lengkap. Ini untuk perlengkapan lainnya, di sini ada tas, kemudian berikutnya di sini ada segitiga pengaman, ada kartu garansi kaca film, karpet, dan di bagian dalam sini sudah dilengkapi dengan apar, ada kotak P3K, serta ini petunjuk untuk penggunaan head unit. Semuanya sudah dalam kondisi lengkap. Dari baris pertama, sekarang kita lanjutkan pengecekan ke baris kedua. Nah, kalau untuk baris kedua ini, di sini untuk perlengkapannya masih aman semua. Untuk interior juga dalam kondisi bersih, tinggal plastik joknya nanti kita rapikan lagi. Dari baris kedua, nah kita lanjutkan ke pengecekan bagian belakang. Untuk bagian eksterior belakang termasuk untuk bagian atap semuanya dalam kondisi bagus. Nah, untuk lokasi ban serepnya, di sini untuk ban serepnya dalam kondisi terpasang menggunakan velg racing asli. Sekarang kita lihat ke bagian interior. Nah, di sini untuk bagian interior bagasi semuanya juga dalam kondisi bersih, termasuk untuk baris ketiga. Nah, ini untuk baris ketiga semuanya dalam kondisi baik. Insya Allah mobil ini siap untuk dikirim ke tempat Pak Hudi. Rencananya kami meluncur dari dealer kami sekitar jam 3 sore. Untuk estimasi perjalanan, biasanya kalau dari Kartasura menuju ke Pacitan, kalau sore hari agak lama, biasanya makan waktu sekitar 3-4 jam. Jadi kami estimasikan sampai di tempat Pacitan sekitar jam 7 malam. Nah, ini untuk unitnya masih sangat baru diproduksi tanggal 7 Desember kemarin. Karena tadi ada beberapa persiapan, jadi di sini kami berangkatnya agak sedikit mundur. Kami mulai meluncur dari dealer kami dari Kartasura sekitar jam setengah 4 sore. Untuk rute yang kami lalui dari Kartasura, kami seperti biasa menuju ke daerah Solo Baru. Kebetulan jalur kondisi perkotaan Solo sedang sangat padat. Dari wilayah Kartasura menuju keluar wilayah Solo Baru, kami makan waktu hampir 1 jam. Kalau normalnya, biasanya dari Kartasura menuju ke wilayah Solo Baru ini hanya ditempuh dalam waktu setengah jam. Dari daerah Solo Baru, kemudian kami lanjutkan lagi menuju ke wilayah Sukoharjo Kota. Dari Sukoharjo Kota, seperti biasa, kami menuju ke wilayah Wonogiri. Nah, dari wilayah Wonogiri ini, untuk menuju ke Pacitan, kita bisa menempuh 2 jalur.
jalur pertama kita bisa lewat jalur Prasimantoro. Untuk jalur yang kedua kita bisa melalui jalur Batu Retno. Sebelumnya kami sudah beberapa kali mengirim mobil ke daerah Pacitan. Nah, saat itu kami biasanya melewati jalur Batu Retno. Untuk pengiriman kali ini, driver kami memilih jalur Prasimantoro karena dengan asumsi jika melihat dari Google Map, estimasi waktunya lebih cepat lewat jalur Prasimantoro daripada lewat jalur Batu Retno. Oh iya, mungkin masih ada yang penasaran dengan masalah plat nomor, mengingat Pak Hudi ini kan berasal dari wilayah Pacitan, Jawa Timur, dan beliau membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport di dealer kami di Mitsubishi Kartosuro. Untuk plat nomornya nantinya harus AD atau bisa AE sesuai dengan KTP asal. Untuk masalah plat nomor, di sini Anda tidak perlu khawatir karena meskipun Anda melakukan pembelian di dealer kami di Mitsubishi Kartosuro, tetapi untuk plat nomor sesuai dengan KTP asal. Jadi kalau Pak Hudi ini KTP-nya berasal dari wilayah Pacitan, maka nanti untuk plat nomornya tetap AE. Karena kadang ada konsumen yang khawatir kalau dari Jawa Timur membeli di dealer kami di Mitsubishi Kartosuro, nanti platnya harus AD terlebih dahulu, baru kemudian diproses balik nama menjadi plat AE. Nah, ini tidak betul karena untuk proses pembuatan STNK-nya langsung ke bagian samsat kota asal. Jadi untuk prosesnya langsung tangan pertama, tidak diproses dari plat AD terlebih dahulu. Demikian juga untuk masalah gratis servis, karena untuk mobil Mitsubishi Pajero Sport terbaru ini gratis servisnya sampai 50.000 km. Jadi sekarang gratis servisnya Pajero seperti Expander ini gratis servis sampai 50.000 km, tidak hanya pada jasa tetapi juga termasuk untuk masalah ganti oli serta spare part rutin juga gratis. Nah, untuk masalah free servisnya ini bisa dilakukan di semua jaringan bengkel resmi Mitsubishi di seluruh Indonesia. Misalnya saat ini sedang berkunjung ke wilayah Surabaya dan ingin melakukan servis, nah untuk gratis servisnya juga bisa dilakukan di bengkel resmi Mitsubishi terdekat. Nah, praktis sekali bukan? Kembali ke perjalanan, kami memasuki wilayah Prasimantoro sudah mulai senja. Nah, dari wilayah Prasimantoro ini perjalanan kemudian kami lanjutkan menuju ke daerah Giribelah. Bagi yang berasal dari wilayah Wonogiri tentu sudah sangat hafal dengan daerah ini. Nah, untuk daerah Giribelah ini jalurnya sudah mulai naik turun serta tikungannya juga cukup tajam. Dari wilayah Giribelah kemudian kami lanjutkan menuju ke jalur lingkar selatan. Dari jalur lingkar selatan kemudian kami lanjutkan lagi menuju ke wilayah Sadeng. Nah, di wilayah ini pemandangannya sangat bagus. Dari tempat ini kita bisa melihat secara detail kota Pacitan dari ketinggian. Ini sebenarnya kalau kondisi real pemandangan alamnya sangat bagus. Dari sini kita bisa melihat landscape kota Pacitan secara detail. Hanya saja kebetulan ini kaca mobilnya agak sedikit kebur, jadi untuk pemandangan lampunya agak kurang jelas. Dari wilayah Sadeng kemudian kami masuki wilayah Pacitan Kota. Dari Pacitan Kota menuju ke rumah Pak Hudi ini sudah sangat dekat, jaraknya kurang lebih hanya 5 menit perjalanan. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, akhirnya sekitar pukul 7 malam kami sampai juga di rumah beliau yang berada di wilayah Pacitan Kota. Alhamdulillah perjalanannya diberikan kelancaran. Untuk rumah Pak Hudi sendiri juga sangat mudah diakses. Nah, rumah beliau ini tepatnya berada di wilayah Baleharjo. Pak Hudi sendiri merupakan pemilik toko elektronik yang cukup besar di wilayah Pacitan. Nama toko beliau ini Nuansa Elektronik. Bagi yang tinggal di daerah Baleharjo atau di sekitar alun-alun Pacitan Kota pasti sudah sangat paham dengan toko ini, karena toko ini sering dijadikan sebagai rujukan mengingat harganya yang cukup murah. Alhamdulillah proses pengirimannya berjalan dengan sangat lancar. Akhirnya mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar hitam ini dapat terparkir di rumah Pak Hudi. Sampai di rumah beliau, di sini seperti biasa kami menjelaskan mengenai berkas administrasi. Di antaranya meliputi masalah proses pembuatan STNK. Untuk masalah proses pembuatan STNK kurang lebih sama seperti wilayah Solo. Untuk estimasi jadinya sekitar 1 bulan, dan untuk PPKB juga sama, estimasi jadinya sekitar 4-6 bulan. Lalu di sini juga kami jelaskan mengenai masalah gratis servis. Seperti yang sudah kami sebutkan tadi, untuk mobil Mitsubishi Pajero Sport gratis servisnya sampai 50.000 km. Ini tidak hanya pada jasa tetapi juga meliputi gratis oli serta spare part rutin. Nah, untuk gratis servisnya ini bisa berlaku di semua jaringan bengkel resmi Mitsubishi di seluruh Indonesia. Setelah selesai menjelaskan masalah administrasi, berikutnya kami ajak beliau untuk melakukan pengecekan ke unit langsung. Di sini kami jelaskan secara detail mengenai berbagai fitur yang ada di mobil Mitsubishi Pajero Sport. Karena untuk mobil Mitsubishi Pajero Sport Facelift ini fiturnya sangat banyak. Mulai dari bagaimana cara menghidupkan mesin mobil Pajero Sport, kemudian cara penggunaan fitur lampu serta headlamp washer,
Kemudian kami juga jelaskan mengenai bagaimana cara penggunaan fitur pedal shift, karena mobil Pajero Sport ini untuk transmisinya sampai 8 percepatan. Jadi ini basicnya mobil matic, tetapi bisa digunakan untuk model Triptonic. Untuk penjelasan berikutnya kami lanjutkan dengan bagaimana cara penggunaan fitur cruise control serta berbagai fitur lain seperti audio assist steering. Lalu terkait juga dengan bagaimana cara pengaturan atau penggunaan fungsi MID, karena untuk mobil Pajero Sport yang terbaru ini untuk bagian cluster meternya sudah full TFT, jadi semuanya sudah tampilan digital. Dari bagian setir kami lanjutkan penjelasan ke bagian head unit. Nah, ini untuk head unit mobil Pajero Sport ini sudah sangat besar, ukurannya 9 inci dan fiturnya juga sangat lengkap. Ini semuanya sudah menggunakan fitur digital dan juga smartphone connectivity. Kami coba lakukan penjelasan sedetail mungkin, mulai dari bagaimana cara penggunaan fitur Android Auto, Apple CarPlay, serta fitur M-Connect. Lalu di sini juga kami jelaskan mengenai fungsi dari fitur My Mitsubishi yang ada di bagian head unit ini. Semuanya coba kami jelaskan sedetail mungkin supaya nantinya untuk fitur-fitur yang ada di bagian head unit ini bisa digunakan secara lebih maksimal. Tidak ketinggalan, di sini juga kami jelaskan mengenai fitur dari brake auto hold. Karena fitur brake auto hold ini fungsinya sangat banyak serta dapat menambah kenyamanan. Lalu berikutnya yang tidak kalah penting tentu saja untuk penggunaan fitur sunroof. Nah, di sini kami tunjukkan bagaimana cara untuk membuka sunroof serta menutupnya, serta tips-tips mengenai cara perawatan sunroof. Untuk penjelasan di bagian interior depan ini cukup panjang karena memang fiturnya sangat banyak sekali, bahkan tidak terasa sampai setengah jam kami mencoba menjelaskan mengenai semua fitur yang ada di bagian depan. Setelah semuanya dirasa cukup jelas, berikutnya kami ajak beliau untuk menuju ke bagian belakang. Untuk bagian belakang di sini kami tunjukkan kalau untuk jok baris kedua dan baris ketiganya ini bisa dilipat rata lantai sehingga bisa memiliki fungsionalitas yang lebih baik. Dengan penggunaan jok yang model flat ini, maka ini bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan barang tambahan. Nah, ini untuk jok belakang dan baris kedua kalau misalnya dilipat rata lantai bisa benar-benar flat. Jadi bagi Anda yang suka berpetualang, misalnya untuk mengangkut barang, ini bisa digunakan sebagai bagasi tambahan. Tapi untuk mode pelipatannya memang memerlukan tips khusus karena ada beberapa step untuk membuka bagian jok belakang. Nah, di sini coba kami jelaskan sedetail mungkin supaya nantinya bisa dimanfaatkan dengan baik. Tidak ketinggalan, di sini juga kami jelaskan mengenai lokasi dongkrak dan juga toolkit serta bagaimana cara mengakses ban serep supaya nantinya jika dalam kondisi darurat keluarga Pak Hudi dapat melakukan penggantian ban serep secara mandiri. Dari bagian belakang kemudian lanjut ke bagian mesin. Nah, untuk bagian mesin ini kami jelaskan bahwa sebenarnya untuk standar sudah tidak perlu dicek-cek lagi karena nantinya sudah dilakukan pengecekan oleh pihak bengkel. Yang penting rutin untuk dilakukan pemanasan, serta yang tidak kalah penting untuk masalah air wiper pastikan untuk dalam kondisi terisi terus. Di sini juga kami berikan penjelasan sederhana mengenai bagaimana cara merawat mesin Pajero Sport. Kami juga menyampaikan kepada beliau kalau nantinya jika ada informasi yang masih kurang jelas, silahkan sewaktu-waktu bisa menghubungi kami. Jika bingung dengan namanya, kami sarankan untuk jangan sungkan mengirimkan video. Misalnya ada fitur yang masih kurang jelas, tinggal divideokan saja, kirim lewat WhatsApp. Karena kadang kalau lewat tulisan agak kurang jelas mengenai fitur yang dimaksud. Akhirnya setelah semuanya dirasa cukup jelas, Hayang pun melanjutkan dengan foto serah terima bersama. Terima kasih banyak Pak Hudi dan keluarga sudah mempercayakan pembelian mobil Mitsubishi Pajero Sport tipe Dakar 4x2 warna hitamnya ini kepada Niam. Mudah-mudahan mobilnya ini bisa menjadi barokah selalu bagi keluarga. Nah, berikut ini ada testimoni dari Mas Rama, putra beliau. Pengirimannya hari ini berjalan lancar, telah sampai 1 unit Pajero di Pacitan City, kota Paradise of Java. Terima kasih buat Mas Niam dan kru Sunstar PT Solo atas pengiriman 1 unit Pajero-nya aman sampai Pacitan. Mantap. Sama-sama Mas Rama, terima kasih banyak atas kepercayaannya. Mudah-mudahan mobilnya ini bisa menjadi barokah selalu bagi keluarga. Semoga Pak Hudi dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan usahanya selalu diberikan kelancaran. Nah, demikian video mengenai proses pengiriman mobil Mitsubishi Pajero Sport tipe Dakar 4x2 warna hitam kepada konsumen kami Bapak Hudi yang berasal dari wilayah Pacitan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga menjadi motivasi terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Pajero Sport, silakan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081 228 447 856 atau bisa juga kunjungi dan follow up Instagram kami di @niammitsubishi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal.
Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport semua. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.